Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak narasumber, yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, serta adik-adik mahasiswa sekalian yang berbahagia. Hari ini kita berjumpa dalam acara workshop pemanfaatan program Reference Manager sebagai upaya peningkatan kualitas karya tulis ilmiah mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya. Adapun susunan acara, registrasi peserta, pembukaan, doa, pengisian pretest sekaligus foto bersama, kemudian penyampaian materi pelatihan, diskusi dan tanya jawab peserta, pengisian post-test dan pengisian kuesioner kepuasan materi webinar, dan yang terakhir penutup. Baiklah, untuk memulai mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan dengan doa yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Iqbal As-Siddiqi. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demi kelancaran dan untuk mengambil berkahnya pada kegiatan hari ini, marilah kita mengangkat tangan seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Sayulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman ahabba wa asana ilaina wa liman awsana bid-du'a. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rizqna rizqan jadida wa umran sawila wa malan katsira wa khairan qariba wa syarran ba'ida wa waladan salihah wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabur ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barik wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullah minkum. Baik, terima kasih Saudara Iqbal As-Siddiqi. Semoga kegiatan kita berjalan lancar, dan kepada peserta workshop hari ini kita akan mengadakan pretest dan bisa dilihat di kolom chat ya. Silakan diisi pretest yang ada pada link tersebut. Bagi yang belum ya. Aku sudah izin tapi kenapa masuk? Tapi kok screenshot aja. Tapi saya sempat masuk sebentar Pak. Jadi ini lagi kerja. Hah? Pas apa? Silahkan diisi bagi yang belum mengisi pretest ya. Seperti ada di kolom chat linknya. 5 menit ya, karena sedikit aja.
Bagaimana, sudah semua mengisi pretest? Suara aku. Baiklah, sambil jalan aja ya mengisi pretestnya. Foto sesi foto bersama ya. Silakan bagi para peserta untuk membuka kameranya. Ya, saya tunggu 1 menit untuk menyiapkan diri. Silakan dibuka kameranya, kita akan berfoto. Masih ada yang belum membuka kamera ya, jadi saya tunggu dulu. Untuk slide yang pertama, saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik, ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Untuk slide yang ketiga. 1, 2, 3. Ya, hanya ada 3 slide ya. Ya, terima kasih atas sesi foto bersamanya. Baiklah, agenda selanjutnya yaitu penyampaian materi pelatihan oleh Bapak Haji Kamal Hasuna MPD. Waktu dan tempat disilakan. Baik, kita tes mic dulu. Apakah suara saya terdengar jelas di sana? Dengar Pak. Terdengar, Pak. Alhamdulillah. Kita sambil santai saja ya. Jangan terlalu tegang karena kegiatan workshop ini adalah acaranya sangat sederhana sekali. Tapi saya kira mudah-mudahan dengan kegiatan yang sangat sederhana ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita semua, terutama dalam hal menulis ya. Karena memang salah satu sebagai orang yang intelektualnya tinggi, mahasiswa calon sarjana, tentu dia dituntut untuk menulis dan berpikir kritis. Salah satu bentuk tulisan ilmiah nanti tentu akan dituangkan dalam karya tulis, baik yang makalah atau mungkin tugas akhir dalam bentuk skripsi. Baik, langsung saja kita mulai pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap maya melalui aplikasi Zoom, yaitu dalam kegiatan workshop ya, terkait dengan penggunaan aplikasi Mendeley. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini diberikan nikmat Islam, nikmat iman, diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, sehingga kita dapat melakukan atau melaksanakan kegiatan ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta sahabat, keluarga, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, sebelumnya untuk yang pretest tadi silahkan diisi, bagi yang belum ya, bagi yang sudah tidak perlu diisi lagi. Jadi pretest itu sebenarnya kita gunakan untuk menggali informasi sejauh mana
sejauh mana pengetahuan peserta workshop terkait dengan aplikasi Mendeley. Nanti kita bandingkan lagi setelah selesai mengikuti kegiatan workshop ini, ada namanya post test. Nah, soalnya sama saja, tapi kita gali lagi sejauh mana pemahamannya terkait dengan penggunaan aplikasi itu, mulai dari penjelasan, mulai dari instalasi, mulai dari penggunaan dan hal-hal yang barangkali jadi kendala. Baik, untuk mempermudah materi yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah ya. Baik, terima kasih. Nah, jadi judul dari kegiatan kita pagi hari ini adalah pemanfaatan program Reference Manager sebagai upaya peningkatan kualitas karya tulis ilmiah. Ya, saya langsung saja ke materinya. Oh iya, tak lupa juga, saya kelupaan. Terima kasih Bu Moderator, ini luar biasa ya, karena di tengah-tengah kita ada mahasiswa, ada dosen juga berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan dan semuanya sehingga bisa terselenggarakan kegiatan kita pada pagi hari ini. Ada beberapa materi yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, apa itu Mendeley, bagaimana cara installnya, bagaimana cara menggunakannya. Ini saya kira adalah poin pentingnya pada kegiatan kita hari ini. Karena sebelumnya peserta workshop di sini mayoritasnya adalah mahasiswa, yang kebetulan juga saya mengajar di kelas itu, di mana ketika saya lihat dari hasil pengisian Google Form atau pretest, ternyata banyak informasi, baik secara langsung saya tanyakan di kelas pada saat perkuliahan, ternyata banyak yang belum mengetahui dengan aplikasi ini. Ada juga yang mengetahui, tetapi presentasinya sangat kecil. Ada juga yang hanya mengetahui sekedar nama, pernah dengar Pak, tetapi hanya namanya saja. Seperti apa itu Mendeley, apakah sama seperti Monday begitu ya? Tentu tidak ya. Mirip namanya, tapi ini yang namanya Mendeley itu ini dia adalah sebuah aplikasi. Bagaimana cara installnya, bagaimana cara menggunakannya, tentu kita akan pelajari di sini. Lalu nanti ada sesi tanya jawab ya. Memang kegiatan workshop ini kita laksanakan secara online menggunakan aplikasi ini, tentu banyak kekurangan karena bahasanya workshop ini atau pelatihan ya dalam bahasa Indonesia ini idealnya memang kita enaknya itu dilaksanakan dalam satu ruang kelas, masing-masing bawa laptop, ada instrukturnya memberikan pengarahan cara install dan lain sebagainya, itu idealnya seperti itu. Tapi karena situasi yang seperti ini belum memungkinkan, kami di sini tidak berani mengadakan kegiatan itu secara langsung. Tapi saya kira tidak masalah ya, khususnya di mahasiswa di IAIN Palangkaraya maupun dari luar, ada juga dari Banjarmasin, saya kira tidak masalah. Silakan saja nanti kalau misalnya ada kendala akan kita fasilitasi penuh ya. Kalau misalnya ada kendala dan sebagainya, baik pada saat perkuliahan, silakan ditanyakan saja, tidak masalah. Saya terbuka lebar memberikan pemahaman ini. Baik, kita teruskan ke slide berikutnya terkait dengan pertanyaan Mendeley tadi. Nah, jadi di sini Mendeley itu merupakan suatu aplikasi yang berguna untuk membuat sitasi atau membuat kutipan, baik itu body note dan daftar pustaka secara otomatis. Nah, ini kan biasanya kita kan dalam menulis daftar pustaka itu kalau pada umumnya itu kita menggunakan cara manual, kita ketik, kita tulis nama
nama pengarang dari buku, entah dari jurnal, kita tulis dengan nama belakang terlebih dahulu, baru nama awal, kan begitu, ada titik dan seterusnya, ada judul, ada penerbit, ada kota dan seterusnya. Ini kan saya kira sangat merepotkan sekali kalau ditulis manual seperti itu. Yang kedua, kadang ketika kita mengutip atau sitasi pendapat orang lain, kadang kita sering ketinggalan. Kutipannya ada, tetapi di daftar pustaka tidak muncul. Ini kan jadi masalah, artinya kan tidak matching antara kutipan yang ada di dalam tulisan kita dengan daftar pustakanya. Daftar pustakanya tidak ada, tapi kutipannya ada. Atau mungkin malah sebaliknya. Ini kan jadi masalah. Tetapi mudah-mudahan kalau sudah bisa menggunakan aplikasi ini, nanti semuanya ya, walaupun sekarang rata-rata semuanya baru semester 1, saya kira ini menjadi bekal yang baik nanti ketika menulis karya ilmiah. Paling tidak bisa diterapkan makalah untuk hal yang kecil dulu, terlebih untuk penggunaan penulisan skripsi nantinya. Lalu yang di sini tidak hanya itu saja, jadi melalui aplikasi ini kita bisa membuat perpustakaan digital pribadi yang bisa diakses secara online dengan kapasitas penyimpanan maksimal 2 GB. Nah, jadi kita melalui aplikasi ini dibekali semacam membuat atau membentuk perpustakaan digital. Jadi kita bisa menggunakan atau memakai perpustakaan digital itu kapan saja, di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu. Dengan catatan ada kuotanya. Kadang yang jadi masalah kuotanya tidak ada, saya nggak bisa pakai Pak. Iya pasti, karena memang bahasa online ini pasti ada kuotanya yang harus diperlukan. Jadi kita mau di mana saja, oh saya lupa dengan buku ini, kita bisa akses melalui HP, melalui laptop, melalui PC, kita bisa mengakses di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, karena dilakukan secara online. Dan terlebih ini digunakan kapasitas penyimpanannya maksimal 2 GB. Lalu yang berikutnya, nah di sini masih pengantar ya. Mendeley adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan citation reference manager ke dalam sebuah jejaring sosial dan dapat melakukan sharing data penelitian di seluruh dunia. Nah ini kan luar biasa kebermanfaatan aplikasi ini. Jadi kita bisa sharing, bisa berbagi informasi terkait dengan perpustakaan digital tadi. Kita bisa mengirim kepada orang lain. Lalu yang berikutnya, aplikasi Mendeley merupakan cara praktis dan cukup mudah untuk digunakan dalam sitasi, dalam menulis kutipan dan mengelola referensi. Atau istilah lainnya kan kita ketika menulis makalah dan lain sebagainya tentu harus mencantumkan daftar pustaka atau istilah lainnya adalah bibliografi. Sehingga aplikasi Mendeley merupakan aplikasi dan kebutuhan utama pada universitas, lembaga penerbitan jurnal untuk menyusun pengutipan karya ilmiah dan penyusunan daftar pustaka. Yang berikutnya, aplikasi Mendeley sudah bekerja sama dengan sejumlah penerbit jurnal nasional dan merupakan rekomendasi jurnal internasional. Nah ini saya kira menjadi tuntutan juga, bukan hanya sebatas mahasiswa, tetapi juga siapa saja pelaku yang terlibat, tetapi juga kepada kita sebagai dosen ketika nanti menulis suatu jurnal. Karena saat ini lembaga jurnal itu banyak yang memberi aturan ketika ingin publish artikelnya di sebuah jurnal, maka dia harus pakai aplikasi ini. Sesuai juga dengan perkembangan era 4.0 ya, era digital, sehingga kita tidak boleh ketinggalan dengan aplikasi ini. Lalu yang berikutnya, apa saja fitur-fitur yang ditawarkan dari aplikasi Mendeley ini? Kalau tadi kan sekilas perkenalan ya, Mendeley itu apa dan segala macamnya. Nah, yang ini fitur andalan aplikasi Mendeley ini apa saja? Ini banyak sekali. Kalau kita runtut bahasanya secara semuanya, ini banyak sekali fiturnya.
Kalau kita lihat yang pertama itu dapat berjalan pada MS Windows, Mac ataupun Linux. Nah, jadi aplikasi Mendeley ini dapat diinstal. Nanti kan saya yakin ya, Mas, semuanya tentu punya device, punya perangkat. Paling tidak laptop, paling tidak sama sekali adalah HP. Nah, jadi aplikasi ini dapat berjalan pada Windows, baik itu Windows 7, Windows 10 atau Windows yang lain. Bisa juga berjalan melalui Mac ataupun aplikasi Linux lainnya. Tapi biasa kita memakai Windows ya, secara umum seperti itu. Lalu yang kedua, menampilkan metadata dari sebuah file PDF secara otomatis. Nah, karena aplikasi ini menyimpan tadi perpustakaan digital, sehingga kita bisa mencari ulang terkait dengan referensi atau daftar pustaka ketika kita ingin menulis. Kan biasanya kita ketika ingin menulis, itu kita kan pasti mengumpulkan referensi terlebih dahulu. Nah, yang jadi masalah kadang itu ketika kita dalam proses pengumpulan referensi itu, kita itu lupa menempatkan filenya itu di mana. Di mana saya download jurnal, di mana dulu saya download file buku. Itu kan jadi masalah. Tapi ketika sudah didaftarkan melalui aplikasi Mendeley ini mempermudah kita dalam pencarian daftar referensi itu tadi. Lalu yang ketiga ada backup dan sinkronisasi data dari beberapa komputer dengan akun online. Baik, yang keempat PDF dengan kemampuan anotasi dan highlighting ya. Saya kurang paham juga ini, tapi itulah fitur-fitur yang ditawarkan di sini. Saya kira kita tidak perlu bahas ini ya. Ini nanti slide-nya saya bagikan saja sehingga bisa dipelajari lagi. Oh ya, saya juga menyediakan, nanti saya akan bagi ya, ini masih belum rangkum lagi, jadi nanti ada video tutorial, lalu ada semacam modul juga bagaimana mulai dari download, mulai sampai instalasi, sampai pada penggunaan, saya siapkan modulnya juga, jadi baik secara tertulis maupun rekaman video, kita akan fasilitasi itu, sehingga dengan maksimal itu, saya sangat berharap sekali, mudah-mudahan semuanya peserta di sini bisa menggunakan itu. Dan terlebih tidak sebatas ini ya, tentu akan digunakan ketika nanti menulis tugas akhir seperti itu. Lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, tentu ada manfaat dari aplikasi ini. Manfaatnya apa saja? Yang pertama, membuat sitasi dan daftar pustaka untuk keperluan penulisan dalam membuat sitasi tadi dan daftar pustaka. Jadi kita lebih melalui aplikasi ini bahasanya dibantulah ketika mengutip pendapat atau teori orang lain, kita masukkan ke dalam tulisan kita. Karena kadang, bukan kadang ya, kita sering ya mengambil tulisan atau mengutip pendapat orang lain tanpa mencantumkan sumbernya, dan itu saya kira tidak dibenarkan dan ada undang-undangnya. Itu namanya adalah plagiasi. Nah, dalam membuat karya ilmiah tentu sangat dilarang keras ya kita plagiasi ini. Jadi jangan sampai kita menulis itu plagiasi. Nah, bagaimana cara menghindari kita dikatakan plagiasi itu? Saya kira sudah tahu semua, yang namanya plagiasi itu adalah mengambil atau sumber, entah itu teori, pendapat orang lain, kita masukkan ke dalam tulisan kita, tapi dianggap itu adalah pendapat kita. Ini tidak benar. Kalau memang itu adalah pendapat orang lain, kita katakanlah dengan jujur, itu adalah punya orang lain, itu adalah tulisan orang lain, tapi kita masukkan ke dalam tulisan kita. Apakah boleh? Boleh. Tapi dengan catatan kita harus mencantumkan sumbernya. Yang tidak boleh itu kita mengambil referensi dari orang lain tanpa kita mencantumkan sumbernya, sehingga kita dianggap melakukan plagiasi. Ini sanksinya luar biasa ya, karena ada undang-undangnya. Nah, kalau pengalaman ya, kebetulan ada pernah kejadian di Jawa itu untuk ada karya ilmiah dalam bentuk disertasi. Di kemudian hari hasil disertasinya itu terbukti plagiasi. Nah, karena terbukti plagiasi, maka gelar doktornya tapi dicabut karena
karya ilmiahnya dianggap plagiasi. Nah, jadi kan ini luar biasa ya, jangan sampai kita seperti itu. Maka dari itu, dalam melakukan pengutipan, mengambil sumber dari orang lain, maka kita perlu mencantumkan sumbernya. Karena kalau sekali lagi kalau kita tidak mencantumkan sumbernya, berarti kita dianggap plagiasi. Lalu manfaat yang kedua, penulisan sitasi dalam teks dan mencantumkan literatur yang dikutip, disetir secara otomatis dalam daftar pustaka. Jadi aplikasi ini sinkron dengan daftar pustaka. Ketika kita melakukan sitasi atau pengutipan, daftar pustakanya itu langsung dibuat secara otomatis, tergantung gaya atau style yang digunakan. Apakah Chicago atau apa, banyak variasi jenisnya. Nah, ini saya kira dikembalikan lagi kepada aturan pedoman penulisan karya ilmiah di tempatnya masing-masing. Seperti apa aturannya, apakah menggunakan jenis stylenya apa, Chicago atau jenis-jenis yang lain. Tentu itu bisa disetting secara pribadi atau secara manual di aplikasi itu. Lalu yang ketiga, karya ilmiah yang diupload di Mendeley secara otomatis diurutkan menurut penulis, judul, tahun, dan penerbit. Nah, ini kan sangat membantu saya kira ya. Biasanya ketika kita menulis bibliografi atau daftar pustaka, kita susah ini. Kita lihat dulu satu-satu, ini mana yang A, mana yang Z, mana yang K, mana yang M diawali itu. Kadang kita lupa dalam arti susah menyusunnya kalau kita tulis secara manual. Kalau aturan secara keilmiahan kan daftar pustaka itu runtun, ditulis dari abjad A sampai Z seperti itu. Ketika kita menulis manual, karena kita menulisnya tidak urutan, maka kadang yang seharusnya daftar pustakanya berada di posisi nomor berapa, sehingga bisa naik ke atas. Itu kalau kita tulis manual. Tapi melalui aplikasi ini sangat membantu sekali, kita tidak perlu memikirkan itu, dia langsung jadi daftar pustakanya dan langsung urut secara otomatis berdasarkan abjad. Tapi yang pasti kita mengutip duluan. Jadi sesuai dengan misalnya ada 10 sumber kutipan, maka dari 10 sumber kutipan atau sitasi itu, maka 10 itu akan muncul di bibliografi atau daftar pustakanya. Kalau misalnya cuma 5, berarti 5 juga daftar pustaka. Jadi matching jumlah antara sitasi atau kutipan dan daftar pustakanya. Ini saya sering juga kan, karena saya lama melakukan pembimbingan skripsi, kadang dalam ingin memperbanyak, atau misalnya bukan ingin memperbanyak, kelupaan tadi. Saya mengutip di buku apa, lalu bingung menulis daftar pustakanya apa, tidak matching antara kutipan dengan daftar pustaka. Nah, saya kira dengan aplikasi ini sangat membantu. Jadi ada kutipan, ada daftar pustakanya. Tidak ada kutipan, maka tidak muncul juga di daftar pustaka, seperti itu sebaliknya. Jadi sangat membantu sekali. Lalu yang keempat, dapat mencari tulisan tidak hanya dalam satu jurnal, tetapi di seluruh jurnal, buku, program yang mengandung kata kunci yang dicari. Nah, jadi kalau kita sudah login di aplikasi itu, kita bisa melihat kembali, mereview kembali dari jurnal-jurnal atau artikel-artikel atau buku-buku atau sumber yang lain setelah kita masukkan di aplikasi itu. Nah, saya kira itu manfaatnya. Lalu yang keempat, setiap file yang ditambahkan dalam program Mendeley dapat diketahui detailnya secara lengkap tanpa berisi antara lain tipe file, judul, penulis, tahun, halaman, abstrak, dan seterusnya. Nah, ini lengkap sekali ya. Lalu yang kelima, terhubung secara online dengan website yang dapat disinkronkan dengan file yang ada di komputer dan sewaktu-waktu dapat diakses dimanapun dan kapanpun asal ada jaringan internet. Plus ada kuotanya. Ada jaringan, tanpa ada kuota kita tidak bisa akses ya. Nah, ini kan artinya kalau kita berganti perangkat, yang penting perlu diingat itu adalah password dan username dan passwordnya, sitasi kita atau kumpulan daftar pustaka kita itu tidak hilang. Seperti itu. Lalu yang kelima, dengan fasilitas web importer, kita dapat menambahkan file ke Mendeley tanpa mengunduhnya. Nah, jadi kan kita biasanya kan membrowsing artikel misalnya di Google Scholar dan segala macamnya. Kita sebenarnya tidak perlu download, tidak masalah, tapi kita simpan melalui Mendeley Web Importer. Nanti saya akan ajarkan, kita praktikkan langsung terkait dengan instalasinya. Baik, kita teruskan.
Nah, jadi secara keseluruhan dapat kita lihat di sini Mendeley tadi manajer referensi gratis. Dia tidak berbayar. Nah, jadi jangan khawatir ya, Pak, saya tidak bisa beli, Pak, saya tidak punya uang untuk beli. Enggak. Jadi aplikasi ini sifatnya gratis atau tidak berbayar. Jadi siapa saja bisa menggunakan dan kebermanfaatannya tadi sudah kita jelaskan di depan tadi. Citasi dan kutipan, reference manager, mengolah dokumen referensi, mengelompokkan berdasarkan topik kategori tertentu. Saya kira tidak perlu lagi. Ini kesimpulan dari yang kita sampaikan di atas terkait dengan manfaat aplikasi Mendeley. Nah, kita masuk pada poin yang kedua, bagaimana cara installnya. Nah, tadi kan sudah Mendeley itu apa, manfaatnya apa. Nah, sekarang bagaimana cara kita menginstalnya. Nah, yang pertama cara install dulu tentu kita harus punya mentahan dari aplikasi itu baru bisa menginstal. Kan seperti itu ya. Jadi tidak bisa kita menginstal aplikasi itu tanpa punya mentahan program itu. Nah, di mana mendapatkan mentahan program itu? Kita bisa mengakses URL berikut ya, https www.mendeley.com. Nah, ini kita bisa kunjungi di Google Chrome, kita bisa browsing, lalu kita lakukan registrasi akun, lalu klik create free account ya. Nah, kalau misalnya kita belum punya akun, anggap saja kita tidak punya akun, berarti harus daftar dan mengklik ini. Lalu isikan form yang disediakan. Nah, seperti itu ringkasnya. Ini kita ringkasnya dulu, teorinya dulu kita sampaikan. Lalu yang berikutnya, pilih konsentrasi yang sedang Anda geluti. Seperti ini, download aplikasi Mendeley Desktop. Oke, ini saya kira mungkin kita sulit ya membayangkan seperti apa nih yang Bapak jelaskan. Nanti kita langsung praktekkan ya, biar waktunya cepat. Nah, jadi kalau sudah di-download, baru kita lakukan langkah instalasi master Mendeley tadi, Mendeley Desktop tadi yang sudah ada di download. Jadi download dulu di webnya, lalu setelah terdownload secara sempurna, lalu kita lakukan instalasi. Setelah instalasi, lalu kita buka aplikasi Mendeley tadi yang sudah diinstal. Kita masukkan email dan password yang sudah kita daftarkan. Nah, jadi kita registrasi dulu, download. Setelah download kita registrasi email, habis itu kita login sesuai dengan email dan password yang kita daftarkan tadi. Lalu yang berikutnya, ini klik skip ya ketika install, nanti kita ini kan. Nah, lalu kita bisa install di Word-nya. Nah, ini penting ya. Install di Microsoft Word itu atau plugin pada saat install, jangan coba-coba buka MS Word. Nah, jadi ketika kita menginstal aplikasi Mendeley, jangan dibuka dulu aplikasi Word-nya. Kita tutup dulu semua aplikasi. Kita lakukan sampai selesai install aplikasinya, baru dibuka Word-nya. Nah, di sini di dalam gambar ini tampak ada tool ya, tulisannya ini install MS Word plugin. Nah, kita klik. Tapi jangan dibuka Word-nya. Nanti kalau dibuka Word-nya nanti gagal menginstal aplikasi di Word-nya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat kalau aplikasi Word itu yang belum terinstall, dia tampilannya seperti ini. Ini belum ada instalan aplikasi Mendeley. Artinya memang betul-betul belum pernah menginstal aplikasi itu. Jadi tampilan pada menu reference itu tampilannya standar. Nah, tetapi kalau misalnya sudah terinstall aplikasi Mendeley-nya, bisa dilihat seperti ini. Muncul insert citation di menu reference ini. Nah, dia muncul di sini. Di sini ada insert citation. Nah, itu berarti kita sudah berhasil menampilkan atau menginstal aplikasi Mendeley itu. Lalu lanjut yang berikutnya. Nah, kalau ini proses instalasi yang saya katakan tadi, yang next tadi, ini detail ya. Nah, jadi setelah di-download, ini silahkan biasanya next saja sudah selesai. Nah, setelah muncul seperti ini, next. Setelah itu kita lanjutkan, I agree, saya setuju. Lalu yang berikutnya lagi, next ya, kita lakukan instalasi. Lalu install, seperti ini tampilannya. Lalu yang berikutnya lagi,
ini proses instalasinya dari 0% sampai 100%, kita tunggu sampai selesai 100%. Nah, lalu berikutnya sampai kita klik finish. Nah, artinya kalau sudah finish berarti kita sudah selesai menginstalnya, seperti itu. Nah, kalau ini setting Mendeley ya. Jadi setting ini dilakukan untuk menentukan letak penyimpanan file tadi. Karena kan kita setelah install aplikasi Mendeley itu, kita masukkan referensi-referensi tadi. Misalnya kita punya 10 buku atau 15 file yang sudah kita siapkan ketika kita mau memulai tulisan. Nah, kita masukkan melalui aplikasi Mendeley itu. Nah, kalau sudah masuk, nanti kita upload di aplikasi itu. Menguploadnya itu bisa secara manual maupun secara otomatis. Nanti kita lihat ya langsung prakteknya. Ini teori dulu. Lalu yang berikutnya merubah nama file PDF yang akan diupload. Apakah mau berdasarkan judul, pengarang, jurnal, tahun terbit, dan seterusnya. Ini kita bisa mengkategorikannya. Jadi di dalam aplikasi itu kita bisa membuat folder-folder. Misalnya ingin membuat makalah, kita tulis saja foldernya makalah. Atau misalnya ketika kita menyusun skripsi, kita tulis saja foldernya namanya skripsi gitu. Jadi di dalam folder yang sudah kita tulis, kita rename itu adalah kumpulan referensi kita. Itulah yang saya maksud perpustakaan digital, seperti itu. Jadi kita mudah mencari file-file referensi asalkan sudah kita masukkan di dalam aplikasi itu. Yang belum masuk tentu kita tidak bisa mencarinya. Kita masukkan dulu, baik yang sifatnya secara manual maupun secara otomatis. Nanti kita perlihatkan bagaimana cara manual maupun cara otomatis menggunakan aplikasi ini ketika mengupload atau memasukkan referensi kita ke dalam aplikasi itu. Nah, tadi ini perintahnya ya nah ini kita klik tool, kita klik option. Nah, di sini langsung ini. Nah, kita lihat file organisasi. Nah di sini kita lihat browser. Nah, kemana file itu kita menyimpan? Nah, kita tentukan saja misalnya di bagian C atau bagian D misalnya ya. Tapi jangan di C ya. Kalau di C itu nanti hilang file-file yang kita masukkan di aplikasi itu. Saran saya di D atau di folder yang lainnya. Yang penting jangan C. Kalau di C itu biasanya ketika kita instalasi Windows itu akan hilang semuanya, susah terselamatkan. Tapi kalau di D misalnya kita kasih folder, kita tentukan di browser ini, maka nanti kalau misalnya ada kendala di Windows kita, file kita masih aman. Apapun itu filenya ya, bukan hanya ini saya kira ya. Ketika kita menyimpan file itu dalam bentuk dokumen, gambar, atau misalnya video, tentu kita menyimpannya di bagian D atau seterusnya, seperti itu. Tidak menyimpan di C. Bisa saja menyimpan di C, mungkin itu hanya sementara saja. Nah, lalu kita lihat tahunnya, judulnya, title-nya, lalu kita apply, lalu oke, seperti itu. Lalu yang berikutnya cara menggunakan. Nah, kalau menggunakan aplikasi ini, setelah kita install tadi ya, kita download, upload jurnal Anda dengan cara klik filenya. Nah, di sini ya. Nah, kita lihat filenya di mana kita menyimpan, lalu kita bisa uploadnya. Tampilan Mendeley aplikasinya seperti ini. Tapi saya kira ini kita lewati saja. Kita langsung ke prakteknya saja ya, biar kita karena kadang bahasa teori ini agak sukar juga kita membayangkan ini apa gitu. Ini saya stop dulu share screen-nya. Saya stop dulu ya. Sebentar saya siapkan dulu ininya. Saya share screen dulu. Ini Google Chrome ya. Sudah tampil? Sudah tampil, Pak. Sudah ya. Baik, terima kasih. Nah, langsung saja. Bagaimana menggunakan aplikasi itu? Yang pertama kita buka dulu brosurnya. Boleh menggunakan Google Chrome atau Mozilla. Kebetulan di device saya ini menggunakan Google Chrome. Nah, jadi kita klik saja di sini. Nah, lalu kita ketikkan di sini mendeley.com. Nah, seperti itu. Lalu kita klik enter. Ini sambil nunggu juga ya, kadang di sini jaringannya tidak stabil. Nah, seperti ini.
Nah, ini kebetulan sudah login. Ini saya logout dulu ya. Nah, jadi kalau kita sudah masuk di web Mendeley, tampilannya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita belum punya mentahan tadi, kan kita ketika menggunakan aplikasi itu tentu kita perlu mentahan filenya kan, apa yang diinstal kalau nggak punya. Nah, tentu kita perlu download dulu. Kalau misalnya sudah, tidak masalah. Tapi kalau yang belum, di sini ada menu download di sudut kanan atas di sini. Nah, kita ketik download. Nah, kita ketik download. Nah, di sini kan ada pilihannya ya. Nah, di sini ada download untuk Windows, ada MacBook ya, ada untuk Linux. Nah, kalau kita sesuaikan saja dengan device kita, kita apakah pakai Windows atau yang lainnya. Kalau misalnya pakai Windows, tinggal klik ini, download for Windows. Nah, dia akan terdownload di sini. Nah, seperti ini. Dia akan mendownload ya. Nah, seperti ini. Nah, sebentar, ini dia masih mendownload. Nah, sambil sembari download, kalau misalnya kita belum punya akun Mendeley, nah kita bisa registrasi dulu. Bagaimana cara registrasinya? Kita di sini create akun. Nah, kebetulan saya ini sudah punya akun ya. Saya punya akun Mendeley ini ada 3 akun. Nah, ini akun saya. Nah, ini saya tinggal login aja. Kita masukkan email kita yang didaftarkan di Mendeley itu, kita masukkan passwordnya. Bentar ya, kita coba masuk dulu. Mudah-mudahan bisa. Nah, ini saya masuk dulu. Nah, beginilah kalau sudah masuk di tampilan di tampilan Mendeley yang online. Nah, di sini ada nama saya, Kamal Hasanana. Artinya kan sudah terdaftar di online-nya. Nah, lalu kalau kita ingin melihat sumber referensi yang sudah dikumpulkan, kita lihat di sini perpustakaan kita. Nah, sini kita lihat di sini masih rujin. Nah, di sini. Nah, ini contoh saja ya. Saya ada beberapa mengutip atau mengambil referensi dari jurnal, dari buku punya orang lain atau dari kita sendiri. Nah, seperti ini contohnya yang sudah masuk. Nah, kalau misalnya ini kita keluar dulu. Nah, kalau misalnya belum registrasi, nah silahkan registrasi terlebih dahulu, create akun. Kita kembali ke posisi yang awal tadi, lalu kita klik yang ini, sign in ini ya. Nah, kita klik. Nah, masukkan nama emailnya, isi datanya sesuai dengan ininya. Kebetulan saya sudah install, jadi tidak perlu lagi untuk melakukan registrasi atau pendaftaran. Nah, jadi silakan masukkan email, continue dan lain sebagainya. Nanti buku panduannya langsung diikuti saja. Nanti saya akan bagi buku panduan instalasinya. Karena agak susah kayaknya kalau melihat langsung di sini. Tinggal ikuti buku panduan, saya kira lebih mudah ya. Agar waktunya juga kita lebih fleksibel kegiatan ini. Nah, setelah itu, setelah kita instalasi selesai tadi, maka sebentar. Oke, masih proses ya. Masih terlihat ya? Masih, Pak. Oke. Nah, ini adalah tampilan aplikasi Mendeley setelah kita install, lalu kita login menggunakan username dan password setelah kita registrasi tadi. Ini mohon maaf agak lama karena saya banyak sekali mengumpulkan sitasi-sitasi, saya kumpulkan di sini ketika menulis ya. Sebentar, ini masih 72%, agak berat ini karena banyak sumber referensi yang sudah saya coba masukkan di sini. Masih 72%. Kita tutup saja dulu.
Oke, masih 72 ya, masih proses lagi. Apakah di sana terlihat ininya, aplikasinya? Terlihat ya? Halo? Lihat, Pak. Iya. Nah, ini adalah tampilan aplikasi Mendeley Desktop. Nah, kalau misalnya baru install dan baru login dengan akun yang baru, tentu ini tidak ada. Ini kan banyak ya daftar referensinya ya. Nah, ini tidak aja, artinya kan masih kosong. Kebetulan punya saya ini sudah ada pengumpulan referensi ini, jadi masuknya juga agak lambat karena memang banyak. Nah, ini kapasitasnya disediakan adalah kalau online-nya itu 2 GB yang saya sampaikan tadi. Nah, ini adalah tampilan aplikasinya. Nah, ini kan belum terinstall ya di Word-nya. Nah, kalau misalnya belum terinstall di Word, kita install dulu. Jadi aplikasi ini perlu disinkronisasi dengan Office atau Word kita. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada menu tool. Nah, di sini ada install Microsoft Word plugin. Nah, karena ini sudah terinstall ya, jadi tidak perlu lagi uninstall. Kalau yang belum itu tulisannya install MS Word plugin. Nah, kalau ini tulisannya uninstall. Uninstall ini artinya bahwa aplikasi Mendeley ini sudah terinstall di Microsoft Word. Nah, tinggal ikuti aja langkahnya next. Itu saya kira tidak masalah, selesai yang saya jelaskan di PPT tadi. Kalau ini install web importer. Nah, ini kalau misalnya kita mau menginstalnya di web, ya seperti itu. Nah, bagaimana cara memasukkan Mendeley ini? Ini kan banyak ya daftar referensinya, ini banyak. Nah, caranya tadi ini yang saya katakan, ada yang secara manual, ada yang secara otomatis. Nah, untuk yang cara manual, nah di sini kan kita lihat di sini ada sudut segitiga terbalik ke bawah, yang di atas. Nah, ini. Nah, kita misalnya klik yang entry manual. Nah, ini kita mencantumkan daftar pustaka secara manual. Jadi manual itu kan kita satu-satu kita tuliskan dulu di sini tipe filenya apa, entah kita ambil dari jurnal atau misalnya dari buku. Kalau misalnya anggap misalnya dari buku, lalu kita pilih book ya, buku. Nah, lalu kita ketikkan title-nya, title itu adalah judul, lalu autornya di sini, penerbitnya, halamannya, abstraknya dan segala macamnya, kota penerbit, edisi yang keberapa kalau ada, nah, publishernya atau penerbitnya, URL-nya kalau misalnya ada di online kita masukkan di sini sampai semuanya. Kalau misalnya tidak lengkap tidak apa-apa, yang penting itu ada judul, lalu ada tahun, lalu ada kota penerbit, ada publishernya. Itu yang umum yang kita pakai biasanya dalam penulisan daftar pustaka. Lalu tinggal kita save seperti itu. Nah, misalnya kita anggap misalnya judul bukunya kita ketik ya, bahasa Indonesia misalnya. Bahasa Indonesia, nah, seperti itu. Nah, isi misalnya tahun 2021. Nah, jadi nama kita dulu misalnya namanya siapa? Misalnya nama saya ya. Nah, kita klik di sini. Nah, di sini. Nah, kotanya misalnya Palangkaraya. Ini contoh saja ya, nggak usah di ini. Lalu yang berikutnya publishernya apa? Pustaka Pelajar misalnya. Nah, contoh, lalu kita save seperti itu. Maka ini saya cancel saja ya, karena ini hanya contoh. Lalu kita isi URL-nya, kalau misalnya sifatnya online. Nah, kalau misalnya kita punya file itu jurnal dan segala macamnya, kita bisa pilih di sini. Nah, di mana kita menyimpannya? Nah, kalau misalnya di sini, ini saya ada download jurnal ya. Nah, misalnya kita masukkan di sini.
Ini misalnya kita open. Nah, maka filenya akan tersimpan di sini. Lalu kita klik save ya, kita klik simpan. Contoh. Nah, dia akan masuk di sini yang judul tadi bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Dan ini bisa diedit. Misalnya kita salah mengklik. Nah, tinggal kita klik yang mana yang salah, lalu kita perbaharui itu tahunnya, judulnya, penerbitnya, dan segala macamnya, lalu kita save kembali, itu bisa diedit seperti itu. Nah, ini cara yang manual. Nah, kalau cara yang otomatis seperti apa? Tidak ingin repot memasukkan judulnya, tidak ingin repot memasukkan tahun terbit dan segala macamnya, publishernya kan kita ketik manual nih. Nah, ini repot. Nah, tapi kita punya filenya, kita tinggal cara otomatis. Nah, yang cara otomatis itu tinggal kita add file atau add folder. Kalau misalnya ingin masukkan filenya satu-satu, nah berarti kita harus cari filenya. Kita contoh misalnya add file di sini. Nah, kita lihat file kita misalnya apa. Nah, di sini saya ada beberapa file, di sini ada 4 ya. Misalnya yang saya ambil file yang kedua. Nah, lalu kita open. Nah, ini kan sudah masuk file tadi. Nah, ini kan judulnya sudah ada di sini di tampilan kanan layarnya. Lalu di sini ada abstraknya, ada nama jurnalnya, lalu ada filenya juga di sini. Nah, ini sudah masuk ke dalam aplikasi Reference Manager. Nah, tapi kalau misalnya kita punya satu folder khusus, misalnya folder jurnal, folder buku yang sudah kita sudah kita siapkan sebelumnya, sebelum kita menulis makalah atau tugas akhir, maka kita klik lagi segitiga terbalik di sini, kita ambil folder. Nah, folder yang mana yang kita pilih, maka dalam satu folder itu akan terupload secara otomatis di mana? Di aplikasi Reference Manager itu. Sehingga nanti baik yang cara manual maupun cara otomatis, semua daftar reference yang kita punya, baik dari internet atau secara langsung tadi, secara manual tadi, akan masuk. Nah, ini adalah beberapa tampilan, beberapa sumber yang sudah saya coba kumpulkan ketika mau menulis ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya saya akan contoh bagaimana Pak ketika nanti membuat daftar pustakanya. Ini simpel ya, saya buka dulu contohnya. Apakah yang Word-nya sudah terlihat? Saya stop dulu ya. Yang ini ya, saya ganti. Sudah terlihat ya? Tulisan Word-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini hanya contoh ya. Saya buka bab 2, landasan teori. Nah, ini contoh hanya satu halaman saja. Untuk isinya diabaikan saja, saya kira tidak masalah ya. Nah, ini contoh landasan teori pada bab 2. Tapi di sini belum ada sitasi atau kutipan dan belum ada daftar pustakanya. Nah, bagaimana cara kita mensitasinya? Nah, ini kita ambil menu referensi di sini. Nah, karena tadi aplikasi Mendeley-nya sudah terinstall, maka tampilan insert citasinya sudah ada di sini. Nah, lalu bagaimana cara kita mengutip dari daftar referensi yang sudah kita kumpulkan dalam aplikasi Mendeley itu? Maka kita letakkan dulu kursornya di bagian mana. Misalnya di sini ya, nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan dan seterusnya. Ini kita anggap yang tulisan yang saya blok ini, kita anggap adalah tulisan orang lain, bukan tulisan kita. Maka saya katakan tadi, ini kita perlu mencantumkan sumbernya atau mencantumkan kutipan atau citasinya. Nah, kita misalnya menginginkan kutipannya ada di bagian belakang karya sastra. Nah, kita letakkan kursornya di sini, lalu kita insert citation. Nah, setelah insert citation, lalu kita ambil menu Go to Mendeley. Nah, kita ambil. Nah, lalu kita pilih sumber referensi ini yang sesuai dengan kutipan itu. Ini saya sembarang saja ya, misalnya saya mengambil kutipannya dari sini, file ini. Nah, kita tentukan dari file ini, lalu kita ambil site-nya ini. Kita klik. Nah, maka akan muncul
karya sastra, pendapatnya Hasuna dan Humaydi tahun 2018, seperti itu. Lalu misalnya ada lagi tulisan punya orang, misalnya yang ini ya, wayang adalah boneka tiruan dan seterusnya. Nah ini isinya tidak penting. Nah dari mana sumbernya? Kita kembali lagi ke insert citation-nya, kita go to Mendeley lagi, kita pilih lagi referensinya. Dengan catatan kita di awal tadi kita masukkan dulu referensinya di sini. Kalau misalnya kita ambil tulisan siapa lagi di sini, misalnya yang ini ya, nah yang ini kita klik, lalu kita cite di sini, kita klik, nah dia muncul di sini citasinya seperti itu dan seterusnya. Nah lalu ini sudah muncul kutipannya. Nah, bagaimana cara melihat daftar pustakanya? Ini sudah saya tuliskan daftar pustaka, tinggal kita enter. Nah, kalau kita biasakan kita tulis manual ya, nama pengarangnya, tahun terbitnya, judulnya dan segala macamnya. Nah, kalau dengan aplikasi ini saya kira tidak penting. Tidak perlu seperti itu. Nah, tinggal kita buat daftar pustakanya, lalu kita insert bibliografi. Ini menunya masih di referensi ini, insert bibliografi, kita klik. Nah, sekarang daftar pustakanya secara otomatis terbuat seperti ini. Ini kan belum rapi. Kalau kita merapikan, tinggal kita blok, kita ambil home di sini, rata kiri kanan. Nah, sudah selesai daftar pustakanya. Gampang kan? Kita tidak perlu menulis Hasuna dan seterusnya, judulnya, tahunnya dan segala macam. Ini sudah seperti ini bawaannya. Nah, mungkin di tiap perguruan tinggi untuk aturan kutip mengutip itu kan tidak sama. Nah, tinggal disesuaikan di menu referensi ini, kita menggunakannya seperti dengan gaya apa? Chicago misalnya. Nah, maka dia akan berubah gaya Chicago. Atau menggunakan stylenya apa dan segala macamnya. Atau kita misalnya di sini perlu membuat catatan kaki. Footnote ya di sini ya. Nah, kalau catatan kaki itu biasanya kita mengambil menu modern humanities ya, yang ini. Nah, coba kita klik di sini. Nah, dia catatannya kakinya ada muncul di bagian bawah ini. Jadi sesuai dengan style atau gayanya, tergantung, ini saya tidak membatasi mau gaya apa saja, tentu ini dikembalikan lagi pada pedoman penulisan karya ilmiah di tempatnya masing-masing. Kalau di Palangkaraya seperti apa, apakah menggunakan footnote seperti ini atau jenisnya apa, disesuaikan saja, tinggal kita pilih kan selesai. Nah, seperti ini. Nah, dia muncul di catatan kakinya di sini. Lalu daftar pustakanya juga muncul di sini. Nah, jumlah daftar pustaka ini tergantung pada kutipan. Kalau kita mengutip ada 2 saja, berarti daftar pustakanya juga 2. Kalau misalnya kita kutip pendapat orang ada 5, otomatis daftar pustakanya juga muncul sebanyak 5. Artinya matching jumlah daftar pustaka dengan jumlah kutipannya. Nah, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan dulu ke Bu Rabiarto. Mungkin ada sesi tanya jawab. Jadi kalau misalnya pada saat ini materi saya belum terlalu cepat, belum bisa dipahami, tutorialnya sudah saya sediakan. Lalu yang kedua, secara tertulis ada semacam modul mulai dari instalasi sampai penggunaan dan segala macamnya. Ini sudah saya siapkan juga. Saya kira tidak masalah ya. Nah, kalau misalnya belum juga gimana Pak? Ada kendala teknis kan biasanya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ada berdomisili di Kota Palangkaraya, boleh langsung temui saya langsung, misalnya per kelompok 4 orang, 5 orang, langsung bawa laptopnya aja, langsung kita install langsung, cara gunakannya tidak masalah juga. Harapan saya semuanya bisa memahami aplikasi ini. Memang kebermanfaatannya luar biasa ketika kita menulis karya ilmiah, terutama dalam membuat citasi dan daftar pustaka, sehingga kita terhindar dari istilah plagiasi tadi. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab kalau ada hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan. Saya kembalikan dulu ke Ibu Moderator. Silakan. Terima kasih Bapak pemateri atas materi hari ini. Bagaimana para peserta, masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Tadi udah mencoba ya? Ada yang mencoba untuk menginstal terus mengisi referensinya.
Ada, Bu. Ya. Oh, ada. Alhamdulillah. Nah, nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan kepada Bapak materi di sesi tanya jawab ini. Saya buka 2 penanya dulu ya. Silahkan yang ingin bertanya. Iya, Saudari Miftahul Nur Hidayah. Izin bertanya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya dari Keluarga Islam. Pertanyaannya, apakah aplikasi Medri itu kalau lewat HP itu tidak bisa, Kak, Pak? Ya, mungkin itu saja, Bu. Itu aja ya pertanyaannya. Baiklah. Langsung dijawab ya, Pak ya. Baik, Langsung dijawab saya ya, akan Pak ya. jawab ya. Jadi pertanyaan tadi, apakah aplikasi Mendeley itu bisa kita buka gitu ya maksudnya, atau bisa kita gunakan melalui HP Android? Aplikasi Mendeley ini kalau yang melalui web itu kita bisa mengumpulkan referensinya. Kalau misalnya melalui web itu kita buka Mozilla, di sana ada Mendeley Importer, nanti akan terbuka sesuai dengan username dan passwordnya. Bisa, yang penting melalui mesin pencarian misalnya Google Chrome atau yang lainnya. Tinggal kita kunjungi www.mendeley.com. Nah, referensi kita akan masuk di sana. Tapi nanti kalau ketika kita menulis, misalnya menulis, tentu agak susah juga ya kalau misalnya menulis makalah di HP, bagaimana citasinya, bagaimana pembuatan daftar pustakanya, kayaknya ini saya belum pernah coba. Tapi sejauh pengetahuan yang sudah saya ketahui, tampaknya belum bisa. Tapi kalau hanya membuka di web atau kumpulan referensi kita yang sudah kita kumpulkan di web itu, tentu bisa. Jadi saya misalnya yang seperti yang saya katakan tadi, sebentar saya share screen dulu. Yang ini tadi ya. Nah ini kita bisa membuka di HP. Artinya tidak di laptop atau di PC. Tinggal kita kunjungi mendeley.com, kita masukkan emailnya, email saya tadi ya. Bentar saya masuk dulu. Nah, kita masuk dulu dengan password yang sudah didaftarkan. Kita sign in. Nah, ini kan sudah masuk, ada nama saya ya, ada Kamal Hasuna. Di mana melihatnya di perpustakaan ini? Nah, jadi Mendeley desktop itu adalah bentukannya itu adalah aplikasi yang kita install di device kita, di laptop kita atau di komputer biasa itu bisa. Tapi bisa juga kita buka melalui web tadi. Tapi kita buka Mozilla, kita ketikkan mendeley.com, kita login menggunakan username dan password yang sudah kita daftarkan. Kita lihat library-nya, ini sama tampilannya. Nah ini semua daftar pustaka yang masuk di sini sama dengan yang ada di aplikasi Mendeley Desktop. Jadi di aplikasi itu hanya sebatas di laptop itu saja. Tapi kalau misalnya kita lupa bawa laptop atau tidak bawa laptop, atau ingin bahasanya apa, kita di luar tidak bawa laptop, ada teman yang bawa laptop, atau kita ingin melihat sumber referensi yang sudah kita kumpulkan, kita langsung saja buka webnya, buka Mozilla, Google Chrome atau apa, atau Mozilla atau browser yang lain di HP, ketikan HTTP-nya mendeley.com, kita login pakai username dan password, kita masuk menu library, tampilannya seperti ini dengan yang di aplikasi. Artinya dia sinkron
yang di aplikasi Mendeley Desktop dengan yang di secara online. Kita bisa memantau. Tetapi untuk penggunaannya itu tidak bisa. Misalnya ada word, kita ngetik di mana, lalu kita insert citationnya seperti yang saya contohkan tadi, itu tidak bisa. Tapi untuk sebatas pemantauan, seberapa banyak sudah citasi atau referensi yang kita kumpulkan di aplikasi Mendeley itu bisa, baik itu yang Mendeley Desktop atau Mendeley yang sifatnya online seperti ini. Karena yang penting harus sama ya, akun Mendeley Desktopnya dengan akun Mendeley yang secara online di web itu, email dan password yang digunakan itu harus sama. Jangan sampai tidak sama, emailnya tidak sama, tentu dia tidak bisa sinkron datanya dengan yang online dengan yang di aplikasi langsung di PC. Oke, saya kira itu jawaban saya. Semoga membantu. Terima kasih Bapak. Bagaimana dari Agung Hidayah? Sudah dipahami ya? Baik, bagi peserta lainnya yang ingin bertanya, disilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Silahkan. Ini masih kaitannya sama pertanyaan dari Miftah tadi, yaitu penggunaan aplikasi Mendeley di HP. Saya belum beli komputer, beli laptop nih Kak. Pak, terus gimana solusinya bagi kami yang nggak punya laptop, tapi buat referensinya itu apakah bisa melalui aplikasi lain selain Mendeley, Pak? Seperti itu apabila masih belum memiliki laptop, sedangkan kata Bapak kan aplikasi Mendeley bisa saja digunakan melalui web. Tapi penggunaannya pun itu agak sulit kan Pak? Dan saya pun pernah mencoba melalui aplikasi lain. Penggunaan referensi, tapi di situ tulisan referensinya nggak rapi Pak, walaupun pas di HP tulisannya rapi, tapi ketika dipindahkan ke laptop itu tulisannya berantakan lagi. Itu gimana solusinya Pak? Sekian dan terima kasih. Baik, saya langsung tanggapi ya, izin Ibu Moderator. Bagaimana Pak, mungkin maksudnya belum punya device laptop ya, kebetulan saat ini masih entah ada laptopnya yang kendala rusak atau masih belum ada punya laptop. Ketika kita menulis atau mengumpulkan referensi melalui aplikasi, kira-kira selain Mendeley apa yang bisa digunakan? Oke, jadi sebenarnya yang saya ajarkan ini adalah memang sudah disarankan dari jurnal yang bereputasi tadi, jurnal nasional maupun internasional. Jadi memang aplikasi ini tidak diragukan lagi, baik dari kualitasnya, dengan kerjasamanya dengan perusahaan-perusahaan jurnal yang lain. Maka dari itu saya mengajarkan ini. Untuk aplikasi yang lain dalam reference manager itu sebenarnya ada juga selain Mendeley, tapi sama penggunaannya, tidak bisa di HP, tapi tetap penggunaannya tetap di device, di laptop atau di PC. Misalnya ada Zotero, ada Mendeley tadi kan, selain Mendeley ada Zotero, ada InNote juga. Jadi tiga itu yang sudah saya coba pelajari dan itu recommended. Karena Mendeley ini adalah popularitasnya tinggi, kerjasamanya juga banyak ke dalam berbagai jurnal-jurnal yang berskala nasional dan internasional, makanya saya sampaikan ini. Tapi memang aplikasi ini belum bisa ketika kita nulis digunakan di HP. Hanya saja kita bisa melalui web tadi. Kita browsing di Google Chrome, kita masukkan URL-nya, www.mendeley.com, kita masuk username dan passwordnya, maka kita sudah dihadapkan kepada akun kita. Asal kita registrasi dulu. Kalau belum, tentu kita harus registrasi dulu atau pendaftaran dulu. Tapi untuk penggunaannya masih belum bisa. Mau tidak mau,
sejauh ini aplikasi Mendeley ini belum ada kayaknya untuk yang versi Android atau seperti apa. Tapi nanti kalau misalnya ada info-info atau perkembangan teknologi, karena yang namanya teknologi itu selalu berkembang ya, artinya tidak monoton stagnan sampai di sini hari ini belum ada, apakah berikutnya tidak ada? Belum tentu. Hari ini mungkin bisa saja sudah ada, barangkali juga sebab apa belum saya ketahui, bisa juga seperti itu. Tapi nanti saya akan cari info kembali, siapa tahu nanti ada di Play Store itu ya Mendeley versi Android misalnya. Nah, nanti kita infokan kembali. Jadi misalnya teman-teman mahasiswa yang sudah tergabung di grup mata kuliah atau di grup workshop Mendeley ini, kalau misalnya ada kepentingan dan lain sebagainya, itu silahkan dimanfaatkan untuk kita sharing diskusi. Insya Allah di waktu luang saya tetap berikan support bagaimana semuanya bisa menggunakan. Tapi sejauh ini Mendeley ini hanya bisa digunakan dalam arti ketika kita menulis masih pada versi yang di PC atau maupun di laptop. Untuk di HP belum. Di HP itu hanya bisa melihat itu pun melalui web juga bagaimana situasinya. Jadi sejauh itu yang dapat saya berikan tanggapan atau jawaban. Nanti kalau ada perkembangan aplikasi baru, insya Allah nanti kita infokan kembali. Mudah-mudahan ada ya. Jadi membantu juga buat kita-kita yang belum punya laptop. Saya juga agak kewalahan sebenarnya. Laptop saya ini yang di samping saya ini cukup lama. Laptopnya itu sudah saya pakai 12 tahun. 2010 saya nukar, bukan laptop sebenarnya, notebook. Tapi alhamdulillah laptop yang sudah berusia 12 tahun ini masih bisa saya pakai ketika buka akun Mendeley. Tapi berat juga sebenarnya karena memang tidak support lagi dengan aplikasi-aplikasi sekarang karena perkembangan teknologi tadi ya, jadi tidak mendukung. Tapi kalau di HP sepengetahuan saya itu belum ada, tapi nanti saya cari tahu, siapa tahu nanti ada versi Android ya. Seperti apa penggunaannya nanti kita kasih info lagi. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya Pak, terima kasih atas jawabannya. Baitul dari mana Baitul? Dari HTNB. Oh, dari juga HTNB. ngajar. Oh iya. Sejauh ini kalau misalnya belum punya laptop dan segala macamnya, sebenarnya tidak masalah ya, ada punya teman dan sebagainya. Yang penting punya akun, tinggal masuk username dan password email masing-masing, saya kira tidak masalah ya. Bisa saja sebenarnya. Jadi yang penting tahu dulu teorinya, cara penggunaannya seperti apa. Nanti tutorialnya saya bagikan juga, tulisan modulnya juga saya bagikan. Kalau mungkin saat ini kita waktunya sangat terbatas sekali ya, saya juga tidak terlalu detail menyampaikan. Kalau misalnya modul sudah saya berikan, PPT sudah, tutorial sudah, belum ada kendala juga, kan biasanya begitu ya. Masalah IT ini luar biasa panjangnya, saya pun kadang juga kesulitan karena memang saya bukan orang IT, tapi berusaha memahami perkembangan IT, seperti itu. Nanti kalau misalnya belum saya bisa jawab atau mungkin ada kendala, kita bisa diskusikan. Kita tetap fasilitasi, artinya walaupun berakhir kegiatan ini, saya tidak bisa ditanya lagi atau seperti apa, enggak ya. Jadi kita berlanjut, karena saya juga ada mengajar mata kuliah, walaupun tidak ada kaitannya dengan aplikasi ini, silakan ditanyakan aja, tidak masalah ya. Jadi tidak sebatas untuk workshop hari ini, walaupun workshop kita hari ini berakhir, saya tetap bisa fasilitasi sejauh kemampuan yang bisa saya berikan. Akan saya bagikan ilmunya. Oke, saya kembalikan ke Bu Rabiatul. Mungkin ada lagi? Baik, masih ada yang ingin bertanya? Bisa dipraktekkan ya yang belum coba nanti. Karena ini sangat bagus untuk mengutipkan daftar pustaka, sangat membantu kita. Walaupun di awalnya kalian memasukkan referensi ya. Oke, saya tambahkan dikit ya. Jadi kita kegiatan pelatihan ini tidak berhenti di sini ya. Yang mungkin nanti ada rezeki belum punya laptop, mungkin ada rezeki
beli laptop, ingin install itu, saya siap juga memfasilitasinya. Yang penting hubungi saya, silakan Japri atau ketemu saya langsung, saya kira tidak masalah ya. Jadi kalau misalnya hari ini kan memang idealnya pelatihannya itu enaknya di kelas. Di kelas bawa laptop masing-masing, kita langsung praktek instalasi, registrasi, langsung menggunakan, itu enaknya seperti itu. Tapi kalau misalnya ini misalnya berkelompok 5 orang atau 4 orang, tentu saya tidak masalah ya. Catatan bawa laptopnya biar lebih mudah ya. Kadang aplikasi itu kadang tidak support dengan Windows-nya, entah dia misalnya Windows 7, itu versi yang berapa? Versi yang 32 bit atau 64 bit. Windows 10 versi yang 32 bit atau 64 bit. Nah, jadi dari versi itu kadang aplikasi Mendeley itu tidak bisa digunakan sehingga gagal instalasi. Nah, ini kita lihat lagi dari device laptopnya seperti apa speknya. Nah, nanti baru bisa menginstal aplikasi itu. Kalau misalnya aman saja, ya tidak masalah. Tapi kalau ada kendala, boleh hubungi saya ya. Secara langsung atau secara chat di WA grup, silahkan, tidak masalah. Jadi setelah acara kegiatan ini selesai, kalau misalnya masih ada kendala dan segala macamnya, silahkan digunakan WA group itu. Saya lihat itu banyak sekali pendaftarnya, hampir 150. Jadi kita bisa berbagi informasi siapa yang sudah selesai, siapa yang belum dan segala macamnya. Nah, itu media komunikasi kita di situ. Jadi kita bisa berkomunikasi secara bersama-sama. Baik yang dari mahasiswa dari Palangkaraya maupun dari Banjarmasin. Ini ada beberapa juga mahasiswa dari Banjarmasin. Jadi lingkup kegiatan kita antar provinsi ya, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Langsung saya, oh ya, setelah ini nanti silakan kalian isi daftar hadirnya ya, postesnya. Nanti saya akan kirimkan. Nah, di sana setelah kalian nanti mengisi daftar hadir, saya minta feedbacknya juga ya untuk semuanya. Saya minta tolong isi yang hal-hal yang positif ya, karena memang ini salah satu program kita untuk aktualisasi CPNS. Silakan isi namanya, jangan sampai salah, karena nama itu akan dicantumkan di sertifikatnya seperti itu. Jadi nanti sertifikat akan secara otomatis masuk di emailnya masing-masing sesuai dengan email yang didaftarkan. Jadi namanya jangan sampai salah. Saya kira itu yang dapat saya berikan. Akan saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih atas kehadiran dan kesediaan waktunya untuk meluangkan mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini memberikan manfaat untuk kita semua dan keberkahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya kembalikan ke Bu Rabiatul Adawiyah selaku moderator. Terima kasih Bapak dan semua hadirin sekalian. Jangan keluar dulu ya dari Zoom. Minta tolong untuk mengisi daftar hadir yang akan dipost di kolom chat ya. Kita tunggu. Nah, berikut ada linknya ya di kolom chat. Silahkan diklik dan diisi daftar hadirnya. Nanti ada sertifikatnya ya untuk kalian. Kemudian setelah mengisi daftar hadir, kita akan mengisi post test. Oh, sudah ada ya di daftar hadir ada. Ya, silakan diisi.
Baik, apakah sudah diisi? Yang belum, kami tunggu ya, karena ada yang baru join lagi. Bagi yang belum temannya dikasih tahu ya. Baik, apakah ada tanggapan atau masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, bisa kita akhiri kegiatan pada hari ini. Semoga apa yang telah kita dapatkan bermanfaat dan bisa dipraktekkan ya. Mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku moderator mohon maaf atas salah dan hilang. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada para hadirin. Dan dipersilakan apabila ingin melanjutkan aktivitas.